Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang future tense and past future tense. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai future tense. Pertama, definisi future tense. Future tense is verb tense that in use when an action is expected to occur in the future and be completed. Future tense adalah kalimat untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang belum terjadi, namun peristiwa tersebut akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh kalimatnya adalah, saya akan pergi ke Jakarta besok pagi. I shall go to Jakarta tomorrow morning. Next. Kawan-kawan YT2C, kita kembali untuk mempelajari atau mungkin mengingat kembali bagaimana kegunaan daripada simple future tense itu sendiri. Kami menyimpulkan ada 3 kegunaan daripada simple future tense. Pertama, menyatakan peristiwa kejadian yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Entah itu terjadinya akan jangka yang pendek atau panjang, pasti itu akan terjadi. Nah, contohnya adalah I'll go to Bandung tomorrow morning. Di sini adalah aku akan pergi ke Bandung besok pagi. Nah, ini adalah sebagai keterangannya nanti. Ini adalah sebagai ungkapan bahwa ini adalah kegunaannya, bahwa peristiwa ini akan terjadi di waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah menyatakan suatu janji pada waktu yang akan datang. Kita mengatakan janji kepada kawan kita atau rekan-rekan kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah we will meet client by noon. Nah, di sini kami akan bertemu klien atau pegawai kita menjelang siang nanti. Nah, di sini sebagai mengatakan janji kepada kawan-kawan kita, mungkin barangkali contohnya, nah itu pada akan datang, pada waktu yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah menyatakan conditional sentence atau pengandaian. Dalam bahasa Inggris ini adalah kata pengandaian atau adalah ungkapan andai-andai kita atau keinginan kita bagi angan-angan kita untuk kedepannya itu apa. Contohnya adalah I will go to Europe if I have a lot of money. Nah, ini adalah dengan arti aku akan pergi ke Eropa jika aku mempunyai uang yang banyak. Nah, itu sebagai angan-angan kita atau pengandaian kita, atau bisa kita simpulkan ini adalah harapan kita untuk kedepannya itu apa, kita pengen jadi apa gitu. Nah, ini adalah contoh apa daripada kegunaan dari simple future tense itu. Kemudian yang terakhir adalah tentang keterangan waktu. Kami menjelaskan tentang ini adalah sebagian contoh seperti tomorrow, next, dan tonight. Masih banyak lagi sebenarnya, ada after dan lain-lain sebagainya. Di sini kami menyantumkan hanya beberapa saja. Oke kawan-kawan, terima kasih. Thank you. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's talk to future tense, guys. Focus to formulation of future tense. Future tense terbagi ke dalam 4 rumus atau formulasi. Yang pertama, simple future. Yang kedua, future continuous. Yang ketiga, future perfect. Yang keempat, future perfect continuous. Let's start to formulation. Yang pertama, simple future. Bentuk positifnya subject, will or shall, verb 1, and object. Bentuk negatifnya subject, will or shall, not, verb 1, object. Bentuk interrogatifnya will or shall, subject, verb 1, object, and question mark. Yang kedua, future continuous. Bentuk positifnya subject, will or shall, be, verb ing, object. Bentuk negatifnya subject, will or shall, not, be, verb ing, and object. Bentuk interrogatifnya will or shall, subject, be, verb ing, object, and question mark. Don't forget use question mark. Future perfect. Subject, will or shall, have, verb 3, and object. Bentuk negatifnya subject, will or shall, not, have, verb 3, and object. Bentuk interrogatifnya will or shall, have, verb 3, and object. Don't forget use question mark. And the last
Future Perfect Continuous. Bentuk positifnya as, will, or should, have, been, verb ing, and object. Bentuk negatifnya subject, will, or should, not, have, been, verb ing, and object. Bentuk interrogatifnya will or should, subject, have, been, verb ing, and object. Don't forget use question mark. Time signal of future perfect continuous. Yang pertama, by the end of, artinya pada akhir. Yang kedua, for next, artinya selama depan. Yang ketiga, by for, pada selama. Yang terakhir, at this time tomorrow, artinya pada saat ini esok. Thank you for attention, and my friend will continue to give example of sentences from future formulation. Next. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ali Setiawan here. Now I am going to explain to you all about the examples from this simple future tense that is the formulas already explained by our friend Lady. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari kalimat simple future tense dari bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Dari setiap model positif, negatif, ataupun interrogatif ada bentuk verbal dan nominal. Di sini saya mengambil contoh Ruby will come here later. Ruby di sini berguna sebagai subjek, will ditambah will ditambah verb one dan ditambah objek di sini. Kita juga bisa menggunakan bentuk lain dari verbal positif dengan mengganti will menjadi is going to. Di sini guna dari is going to sama dengan will. Ruby will come here later. Ruby is going to come here later. Dalam pengertian masih memiliki arti yang sama. Ruby akan datang ke sini nanti. Untuk bentuk nominal, di sini saya menggunakan subjek she. Lalu menggunakan is going to be angry as a compliment. Dia akan marah. Untuk pengertian dari bentuk yang selanjutnya, yaitu menggunakan will, tetap saja pengertiannya dia akan marah. Jadi di sini hanya berubah bentuk, tapi dalam pengertian kalimat itu sama. Dan untuk negatif, yang membedakan dari positif hanya saja di sini menggunakan not yang diletakkan setelah shall or will. I shall not run with you. Saya tidak akan berlari bersamamu. I am not going to run with you. Di sini not dalam bentuk going to berada di setelah am, bukan setelah going to. Dan untuk bentuk nominal, I shall not be afraid. Saya tidak akan takut. Dan dalam bentuk yang lain juga, I am not going to be afraid. Saya tidak akan takut. Dalam pengertian sama, hanya saja dalam bentuk penulisan berbeda dan dalam penyebutan juga berbeda. Dan dalam bentuk interrogatif, will dan shall itu ditaruh di depan subjek. Di sini saya menggunakan subjek you. Will you play Mobile Legends? Play di sini sebagai verb one dan Mobile Legends sebagai objek. Dan dalam bentuk yang lain kita tetap saja mendahulukan is mr di depan sebelum subjek. Apakah kamu akan bermain Mobile Legends? Dan dalam bentuk nominal, will you be lost? Apakah kau akan kalah? Akankah kau kalah? Dalam pengertian biasanya diartikan sebagai akankah, bukan apakah engkau. Tapi kalau kita menggunakan are you going to be, baru di sini kita menggunakan pengertian apakah engkau akan kalah. Oke. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Al-Hakim Nur Mustafa. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan
tentang past future tense. Baik, past future tense adalah the sentence used to express the idea of the future from the perspective of the past. Yaitu, past future tense adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan atau keadaan di masa depan dari sudut pandang masa lalu. Ungkapan atau kalimat dalam past future tense merupakan suatu tindakan atau peristiwa yang diprediksi atau diharapkan atau wajib dilakukan di masa depan yang telah lalu. Gak masalah mau itu benar ataupun itu salah. Past future tense mempunyai dua bentuk yang berbeda dalam bahasa Inggris. Yang pertama, would atau should dan was going to. Meskipun dua bentuk ini kadang-kadang dapat digunakan secara bergantian, mereka sering mengungkapkan dua arti yang berbeda. Agar lebih mudah dan jelas memahaminya, saya akan mencoba untuk memberi contoh kalimat past future tense. Seperti kalimat, I wish you would come to my house because today's my birthday. Saya berharap Anda dapat datang ke rumah saya karena hari ini adalah hari ulang tahun saya. Seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan kepada saudari Anzala. Next. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Anzal Sakinah. Kali ini akan menjelaskan fungsi past future tense. Fungsi past future tense itu ada 4. Yang pertama, menyatakan ungkapan rencana yang gagal. Jadi, sudah merencanakan tetapi tidak terjadi alias gagal. Yang kedua, menyatakan sebuah kondisi di mana kalian berandai bahwa sesuatu itu harus terpenuhi jika syaratnya pun terpenuhi. Tetapi, jika syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi. Yang ketiga, menyatakan sesuatu hal yang sifatnya sudah terjadi. Yang keempat, untuk permintaan secara sopan yang biasa menggunakan kata kerja would. Sekian. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fitori. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumus past future tense. Yang pertama itu adalah rumus positif. Rumus positif yaitu S plus should atau would plus be infinitive. Contohnya, Mr. President would speak to the people, atau Bapak Presiden akan berbicara kepada rakyat. Nah, itu contohnya rumus positif. Rumus negatif yaitu S plus should atau would plus not plus be plus infinitive. Contohnya, Mr. President would not speak to the people, atau Bapak Presiden tidak akan berbicara kepada rakyat. Nah, itu contoh dari rumus negatif. Sekarang yang ketiga yaitu rumus interrogatif. Rumusnya adalah should atau would plus S plus be infinitive. Contohnya yaitu would Mr. President speak to the people. Nah, itu contohnya. Atau presiden berbicara kepada rakyat. Nah, oke. Itu dari contoh rumus interrogatif, ya. Oke. Jadi semuanya itu rumus past future tense itu ada 3, yaitu rumus positif, negatif, dan interrogatif. Ya. Dan tadi sudah jelaskan. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Diki Noviardi. Kali ini saya akan memberikan contoh penggunaan dari past future tense yang meliputi kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Seperti rumus yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dalam bentuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject, should, or would, bar infinitive. Dan contoh kalimatnya, Mr. Ali will speak to the people, yang artinya Bapak Ali
akan berbicara kepada orang-orang. Atau dalam bentuk nominalnya dengan rumus subject, was, or were going to bar infinitive. Kalimatnya yaitu she was going to read a new book, yang artinya dia akan membaca buku baru. Dan lanjut ke kalimat negatif dengan rumus subject, should, or would not bar infinitive. Jadi di kalimat negatif ini kita hanya menambahkan not-nya saja. Jadi contoh kalimatnya yaitu Mr. Ali will not speak to the people. Bapak Ali tidak akan berbicara kepada orang-orang. Atau dalam bentuk nominalnya dengan rumus subject, was, or were not going to bar infinitive, yang kalimatnya yaitu she was not going to read a new book. Dia tidak akan membaca buku baru. Dan yang terakhir yaitu kalimat interrogatif dengan rumus should or would subject bar infinitive. Don't forget for use question mark. Contoh kalimatnya yaitu would Mr. Ali speak to the people question mark, yang artinya apakah Mr. Ali akan berbicara kepada orang-orang tanda tanya. Dan dalam bentuk verbal dengan rumus was or were subject going to bar infinitive. Don't forget for use question mark. Contoh kalimatnya yaitu was she going to read a new book question mark, yang artinya apakah dia akan membaca buku tanda tanya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.